Keke sureke, bahasa Prancisnya. Keke sureke, harus mati itu si gondrong. Nggak boleh. Kalau engkau cinta dia, mari bilang. Lihat, bibirnya sudah mulai menghujat. Kenapa dia menghujat? Karena dia sudah tidak mampu lagi punya argumen. Dan orang ini selalu begitu, kawan, memancing biar terjadi kerusuhan. Untung saya nggak di situ. Untung Esra Soro. Kalau Esra Soro tidak mau menimpali, kalau saya kuhajar itu siompong, gue bilang. Siompong. Ya, terus terang saya debat semacam ini jauh dari yang saya harapkan. Nah, lalu soal Yesus mati itu pokoknya harus mati. Mau tidak mau harus mati. Ingat bahwa kalau kita bicara ini historical Jesus, kita tidak bicara mau atau tidak maunya kita. Ya, 1000 kali kami mau Yesus mati. Kalau Yesus memang fakta sejarahnya tidak pernah mati, ya tidak pernah mati. Tapi 1000 kali pakai nama mau Yesus tidak mati, ya dia akan bertahan seperti itu. Problemnya sekarang bukan soal maunya orang Kristen bagaimana, maunya Islam bagaimana, mau kayak nama bagaimana, tapi fakta sejarahnya apa? Itu yang jadi persoalan. Dan apa kalau memang maunya Yesus tidak mati, kasih bukti. Buktinya apa? Buktinya tidak ada bukti. Kalau saya paparkan data sejarah. Dan data sejarah yang saya paparkan artinya adalah bahwa fakta Yesus mati dan bangkit itu bukan soal maunya orang Kristen. Bahkan jangankan orang Kristen, murid-murid Yesus pun bahkan tidak mau dia mati. Kenapa? Karena pemahaman salah. Di Matius pasal 16, ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mati, ya, lalu Petrus mencegah dia, kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau. Artinya adalah bahwa para murid Yesus langsung pun tidak mengharapkan dia mati. Tapi fakta sejarahnya memang Yesus mati. Dan karenanya maka mereka yang tidak mau dia mati itu menjadi saksi mata. Saya sampaikan tadi, ini dilihat dari sisi medis, dan ini adalah sejarah, lalu mulai dibagi. Bible itu ada sejarah, ada yang bukan. Ya, sejak kapan sisi medis itu adalah sejarah? Ya, kalau Oon itu memang tidak bertepi, tapi jangan kau borong semua ke nama. Ya, cobalah kalian lihat orang ini berbicara kayak mana, kawan. Tidak tahu malu disaksikan orang medis lain misalnya. Memang betul bodoh kau. Oliepera itu bukan hanya membalut luka, membersihkan rambut juga bisa, menumbuhkan rambut juga bisa, diminum juga bisa untuk penurun kolesterol. Dibalur ke tubuh untuk apa? Kalau ke rambut menumbuhkan rambut, menyuburkan rambut. Kalau ke tubuh apa? Biar jangan bau badan atau membuat jadi kinclong. Kan banyak, kawan. Ya. Bisa nggak di 1 ton diambilnya Oliepera, dipotong tangannya, langsung sembuh dalam 3 hari? Nggak bisa. Ya, terus terang saya debat semacam ini jauh dari yang saya harapkan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Saya kira Pak Kayama mengulang-ulang kesalahan pemahaman. Kapan saya bilang di satu sisi Alkitab itu sejarah dan bukan sejarah? Kalau saudara tangkapnya begitu, saudara tangkapnya nggak benar. Yang saya bilang harus membedakan antara Alkitab sebagai sejarah dan tafsir Alkitab. Sejarah, ya sejarah. Tapi bagaimana menafsirkan data sejarah, itu problem lain. Mengapa saya tidak mau menanggapi semua ocehan beliau tadi panjang lebar itu? Karena saya tahu bahwa itu bukan historical Jesus. Itu problem hermeneutics. Sehingga kalau seandainya debat kita itu disepakati, buang itu historical Jesus saja. Mari kita adu tafsir ayat, silakan. Ya, itu saya ladeni. Saya Alkitab hari di tiap hari. Ya, saya menjawab yang mau
Itu hal yang mudah. Tapi kan kalau saya jawab di situ kita sudah lari dari inti perdebatan, ya. Kita menyampaikan ini untuk sampai kepada telinga dan hati saudara Kristen dan Katolik bahwa Islam sayang sama antua Yesus itu. Kita muliakan dia tidak mati terhina. Sampai ada yang bilang mati apa aja yang penting mati. Itu terhina itu. Kita Muslim tidak. Kita muliakan Nabi Allah wa Rasulullah Isa ibnu Maryam. Dan jalan apa? Kita bertahan bilang tidak ada yang bikin dia mati. Karena Allah memuliakan beliau. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, ya. Yesus diangkat, tidak disalibkan, tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga, lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus lalu yang disalibkan. Jadi aneh ya, kalau Allah memang mau menyelamatkan Yesus dari salib, kenapa pakai acara tipu-tipu? Kalau mau selamatkan Yesus, angkat saja, binasakan musuh-musuh Yesus. Kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain? Kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan? Dan gara-gara, ini seandainya teori itu benar ya, seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati. Sementara akibat dari itu, orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati. Artinya orang Kristen telah tersesat. Tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat? Allah yang menipu. Pikirkan itu. Dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalibkan itu Yesus itu, yang mengira mereka menyalibkan Yesus itu siapa? Musuh-musuhnya kan? Bukan murid-muridnya kan? Dan kalau begitu seharusnya yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan atau yang percaya bahwa Yesus disalibkan tertipu oleh Allah, itu adalah mereka yang mau menyalibkan dia. Tapi ternyata bukan mereka yang percaya, justru murid-murid yang percaya. Mungkin apa yang saya omong ini sukar Bapak Saudara, tapi dengan ulang ya. Lalu mikir baik-baik pakai logika. Ya. Nah, sekarang gini loh. Tadi Pak Kainama bicara soal ya mempermuliakan Yesus. Oke. Mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti ya. Bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang, apalagi mati di kayu salib, itu sesuatu yang merupakan kehinaan. Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia. Karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib. Itu menjadi simbol. Penyaliban itu sesuatu yang buruk. Penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka. Kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati. Karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat. Itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Tapi mereka juga karena saksi mata bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya. Nah, jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan Pak Kainama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk, karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita.
Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi, dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus. Saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah. Menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus. Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan. Tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu. Semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi, belum selesai. Tapi, mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak. Tenang. Jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu. Maka wajar Pak jadi mualaf. Ya. Nah, karena itu saudara, diam. Saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya, sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi raji'un. Makanya aku bilang, bagaimana belajar goblok itu menjadi satu kebanggaan? Ikutlah Uclim. Kau akan jadi goblok dan kau bangga. Terus kau berdebatlah kemana-mana. Kau bilang kan, kayak si Faruk. Kayak si siapa satu lagi, si Baluhab itu yang di apa di pulau-pulau sana itu, Pulau Riau itu apa namanya, lupa aku ya. Borusinaga dengan Borusi Haritonang, siapa si Nora. Aduh. Gampang kawan, enak jadi OON itu enak. Hanya ada di Uclim. Kalau di Kristen, semua orang akan mengkritisi kau kalau kau OON. Tak peduli kau pendeta atau hantu belau. OON ya OON aja. Kalau mereka enggak, dia lulukan yang OON ini. Wah, bicara dia di masjid. Saya lulusan terbaik, tercepat. Lulusan dari Leiden, lulusan dari Haifa. Kalau orang ini enggak sarap, enggak sakit jiwa, ketika dia sudah mengaku tidak pernah lulus mana-mana dan menonton video itu, pasti malu. Tapi karena otaknya sarap, dia santai aja menonton video itu di dalam masjid, di rumah Allah, dia menipu orang jemaah semuanya, dia enggak malu. Santai dia kawan. Kenapa? Sakit jiwa. Kalau saya kawan, saya tonton gini ada yang memalukan video saya kan. Misalnya saya menipu orang dan ketahuan. Aduh malunya aku ini. Sudah ketahuan menipu. Tidak ada juga ijazah. Ijazah pun bodong. Kan malu kita. Kalau dia enggak malu. Tambah bangga. Apa bangganya? Dia bisa menipu di rumah Allah. Di masjid.
Dia bisa menipu kebanggaan Allah saja dia tipu di tempatnya sendiri. Apalagi lah manusia. Itulah kebanggaan orang ini. Kita salut kawan. Baru siapa lagi tuh yang sudah meninggal itu yang sekarang udah dimakan cacing tinggal tengkorak itu. Indah bro itu. Saya lulusan tercepat daripada Patikan. Saya ini baru samudra. Wah saya ini jenius 2 tahun S1. 2 tahun S2 entah apa-apalah itu. Begitu dilacak gak pernah ada lagi. Saya ini anaknya kardinal. Saking jiwa kawan. Tapi langsung dipublikasikan seorang anak kardinal. Ya, memeluk agama Islam. Wah kapan kalian login? Gak malu. Gak malu kawan. Dan dielu-elukan kemana-mana. Masuk itu ke Facebook, ke YouTube. Dikirimlah linknya itu. Padahal begitu dibuktikan sejak kapan kardinal punya anak. Aduh. Jadi kalau kalian ingin muka tembok, tidak tahu malu dan bangga jadi orang oon, ikutlah itu. Convertlah kalian menjadi Muslim, jadi pendebat. Aduh.